Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau pimpin kami dalam ibadah ini. Urapi setiap kami dimanapun kami berada. Terlepas kami melalui ibadah online ini, biarlah kuasa-Mu menjamah setiap kami lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu mendatangkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan hari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan bersama-sama. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh Tuhan, hanya bersama-Mu kami tenang Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami menemukan ketenangan ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Oh Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini Tuhan. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh Bapa, kami hampiri tatamu, kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa hormat kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Mari kita hampiri tata Tuhan dengan kerinduan hati kita. Mari datang dengan penyembahan-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan-Nya. Oh, kiarala barala batakara maya shanana karamaya, shanana rala barala batakara namaya shanana kamaya shini, kiarala barala maya shanana rala barala maya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu. Engkau menemani kami
Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Dan sudah selayaknya Engkau menerima pujian pengagungan dari kami. Dan saat ini kami rindu bersorak-sorai buat Tuhan. Kami rindu menari buat Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, hey, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Kasih tahu kanan kirimu, katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Mari sama-sama kita declare. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi katakan, tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat. Du-du-du-du-du.
Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Kasih-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya pada-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami mengalami mujizat-Mu Tuhan. Biar lewat firman-Mu, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih setia-Mu, semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semuanya karena kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu siap memberitakan, urapi hamba-Mu, sebab tanpa pengurapan-Mu, hamba-Mu tidak mampu. Tapi oleh karena pengurapan-Mu Tuhan, Engkau hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Nah, saudara, melayani itu perlu dasar yang kuat. Ya, melayani perlu dasar yang kuat. Kalau tidak kuat, maka pelayanan kita akan hancur. Pelayanan kita akan runtuh, pelayanan kita pun juga akan porak-poranda semuanya. Nah, dasarnya apa saudara? Dasarnya adalah kita mengerti Injil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil itu sebenarnya apa sih Injil itu? Injil itu adalah sebenarnya berasal dari bahasa Aramik. Injil, dari kata Injil. Tapi bahasa yang aslinya adalah Evangelion. Evangelion itu yang artinya kabar kegirangan. Jadi seharusnya berita tentang Tuhan Yesus itu suatu kabar kegirangan, suatu kabar sukacita. Amin. Jadi ketika Yesus menyelamatkan itu suatu kabar sukacita. Kalau kita mengerti hal ini, maka kekristenan kita bergairah sekali. Sebab kita sudah menemukan apa yang dimaksud dengan kabar baik itu. Kabar baik di mana kabar baik bahwa Tuhan Allah itu menyelamatkan manusia dengan perantaraan penebusan Kristus. Nah, Tuhan itu menyelamatkan manusia. Nah, kenapa ini dikatakan berita yang menggembirakan? Karena apa? Ini sudah dinanti-nantikan sejak dahulu bahwa akan ada seorang penyelamat yang akan menyelamatkan. Mesias akan datang. Dan Mesias sudah datang dalam wujud Kristus. Bukankah ini suatu berita yang menggembirakan? Yang sudah dinanti-nantikan orang sejak zaman perjanjian lama. Dan digenapi di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 1-10. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan dalam kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai seorang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sesungguhnya kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati,
sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara lihat di sini ya, menarik sekali, mulai dalam ayat 4 itulah pelayan Tuhan. Pelayan yang memberitakan kabar kebenaran daripada Tuhan. Memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil itu kepada siapa? Tentu saja yang pertama kepada orang yang belum percaya. Memberitakan Injil. Gampang atau susah? Ya susah. Karena apa? Nanti takut intimidasi, takut diserang balik, takut begini, takut. Kalau kita tidak mengerti bahwa Injil itu kabar baik, maka kita tidak bisa memberitakan. Injil itu kabar baik, Injil itu kabar sukacita, Evangelion itu kabar kegirangan, kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang kerajaan Allah datang. Saudara, itu yang kita beritakan, itu yang kita sampaikan. Kalau kita sendiri tidak ngerti akan hal ini, bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain bahwa ini kabar sukacita. Saudara, kalau ada kabar sukacita, wah di sana ada pembagian uang, kabar sukacita kan? Tapi kalau saudara belum mengalami, bagaimana saudara cerita kepada orang lain? Tapi kalau saudara sudah mengalami dan saudara tahu persis, maka saudara akan sukacita memberitakan, di sana ada orang-orang yang KTP-nya KTP kota ini, di sana ada pembagian dari bantuan sosial. Pokoknya syaratnya apa? KTP, aku sudah. Nah, sukacita. Harus sukacita karena apa? Dia tahu persis. Kalau tahu persis, maka dia bisa bercerita. Bahwa Injil itu, kalau dia bisa bercerita. Kalau saudara ngerti tentang Injil itu kabar baik, maka saudara bisa bercerita. Kalau saudara ngerti bahwa Injil itu kabar sukacita, kabar pengharapan, saudara akan bisa bercerita. Dan itu tidak sulit. Karena saudara tahu bahwa saudara bersukacita karena saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau sudah kita mengenal kasih karunia, kalau kita sudah menerima Tuhan, saudara, di ayat yang pertama tadi, sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebagai teman sekerja, Paulus menganggap orang-orang di Korintus yang sudah mengalami pencerahan itu sebagai teman sekerja, sebagai teman sepelayanan. Paulus menasihatkan supaya jangan membuat sia-sia, jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah diterima. Hal yang pertama, saudara, jangan menyia-nyiakan. Kata menyia-nyiakan itu berasal dari kata kenosis. Kenosis itu artinya kosong. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya catat, kata menyia-nyiakan ini memiliki arti memandang atau menganggap sia-sia. Memandang atau menganggap sia-sia pengorbanan Kristus. Orang kalau sudah menerima sesuatu yang baik, kemudian menganggapnya sia-sia, enggak ada artinya ini. Maka gini, ini sedang menganggap tidak ada. Saudara, kasih Kristus itu besar. Kasih Kristus sangat besar. Yang kedua artinya, saudara, tidak mau menggunakan, tidak mau memanfaatkan. Ya dibiarkan. Kalau saya punya handphone, saya biarkan begini. Tidak ada. Saya anggap tidak ada. Tidak mau memanfaatkan. Yang ketiga, membuang. Membuang tenaga, membuang. Yang keempat, mengabaikan. Mengabaikan janji, usul, kewajiban.
Yang kelima adalah mengecewakan kepercayaan. Bagaimana tidak bahwa keselamatan suatu yang besar, suatu yang dipercayakan kepada kita. Nah, menyalahgunakan, memperlakukan dengan sewenang-wenang, itu adalah kata-kata menyia-nyiakan. Dalam bahasa Yunaninya seperti yang saya katakan tadi, kenosis, kenos. Kenos itu artinya kosong. Jangan mau menganggap Injil itu berita yang kosong. Saudara, Injil bukan berita yang kosong, bukan berita bohong. Allah menyelamatkan bukan bohong-bohongan. Allah menyelamatkan, dia sampai menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita ini diselamatkan. Kalau kita sudah menganggap tidak ada, maka sebenarnya nanti ke depan pelayanan kita akan sia-sia semuanya. Bagaimana kita meyakinkan orang ketika kita tidak sendiri tidak yakin? Bagaimana kita memberitahukan orang selagi kita tidak mengerti? Kalau sudah dapat saudara dalami benar-benar, mengertilah sungguh-sungguh bahwa saudara sudah diselamatkan. Amin. Jangan membuat sia-sia. Jangan membuat kosong berita baik itu. Nah, saudara, ada kata-kata jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia itu berasal dari kata karis, yang artinya kasih karunia, anugerah, pemberian, kemurahan hati, syukur, pahala, faedah. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini pemberian, ini karis. Saudara, besar sekali. Kasih karunia Allah itu hidup di dalam kita. Melalui apa? Pengorbanan Yesus. Kita menerima pengampunan, kita menerima penyucian, dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Oleh iman kita beroleh kasih karunia ini. Coba kita lihat Roma 5 ayat 2a. Roma 5 ayat 2a. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi saudara, kasih karunia sesuatu yang besar. Pengorbanan kita beroleh masuk oleh karena iman. Nah, Roh Kudus yang dianugerahkan kepada setiap orang percaya sehingga kita dapat hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kasih karunia ini wadah sarana kita bisa beribadah. Kita bisa beribadah seperti ini sekalipun terbatas, itu kasih karunia Allah. Itu kemurahan Tuhan yang Tuhan beri. Sebentar lagi doakan kita bisa beribadah secara onsite, secara offline, secara beribadah seperti biasanya, tapi tetap dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Jadi bagaimana kita bisa beribadah sampai hari ini sekalipun masih online sampai hari ini semuanya karena kasih karunia Allah. Ini semuanya pemberian daripada Tuhan. Ini semuanya karis. Nah, Tuhan menempatkan hamba-hambanya untuk mementor kita itu juga karena salah satu dari kasih karunia Tuhan. Kita berada di persekutuan orang-orang yang percaya dan bertumbuh. Ini semuanya juga karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, kasih karunia Tuhan itu adalah wujud cinta Tuhan kepada seisi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kasih karunia yang terbesar. Nah, saudara,
Yang kedua adalah kasih karunia. Yang pertama tadi jangan menyia-nyiakan. Yang kedua ini berbicara tentang kasih karunia. Yang ketiga saudara, di ayat yang kedua. Sebab Allah telah berfirman, pada waktu aku berkenan. Ada kata-kata waktu. Pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Pada hari ini, pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini berbicara sesungguhnya waktu ini, ada waktu lagi. Nah, menurut orang Yahudi waktu itu ada 3. Yang pertama itu kronos. Kronos itu waktu, ya waktu sekarang ini. Waktu yang dengan urutan kejadian. Jadi saya lahir, terus kemudian saya mulai sekolah, saya lulus kuliah. Ini waktu yang terus berjalan sesuai dengan urutan. Ya, waktu dari kita lahir, urutan itu yang dinamakan kronos. Akhirnya muncullah kata kronologi. Kronologi itu adalah urutan kejadian. Kronologinya seperti ini. Maka bisa diurutkan kejadiannya. Bangsa Israel ketika diselamatkan oleh Tuhan dari Mesir, kronologinya seperti ini. Ini kronos. Nah, yang kedua saudara, waktu yang disebut dengan aion. Aion itu waktu yang tidak terbatas. Dari mana? Waktu dari dulu sekarang kekal panjang, kita nggak ada yang ngerti. Itu aion. Yang ketiga, itu kata yang dipakai di ayat yang kedua ini. Pada waktu di sini adalah kairos. Yang pertama adalah kronos, aion, dan yang ketiga ini kairos. Kairos ini waktu yang tidak berulang. Kalau mungkin kejadian kronologi itu mungkin ada yang sama. Tapi kairos ini waktu yang tidak berulang, waktu yang di dalamnya itu ada kesempatan. Waktu yang di dalamnya itu ada kesempatan untuk kita tangkap, dan ketika kita tidak menangkapnya, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Di ayat 2 ini yang dipakai adalah kairos. Sebab waktu Allah berfirman, sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan. Artinya pada waktu Tuhan berkenan, pada saatnya kesempatan Tuhan berkenan, tangkap itu. Saudara, ada yang menggambarkan waktu itu seperti monster yang dimana rambutnya panjang di depan tapi belakangnya botak. Jadi kalau saudara ketemu dengan namanya kesempatan, itu cepat-cepat tangkap. Kalau sudah lewat nggak bisa kita meraihnya karena belakangnya botak. Ini menggambarkan bahwa kita ini, saudara, kalau kita ketemu dengan kesempatan, raih. Nah, saudara, percaya kepada Tuhan itu, perkenanan Tuhan itu, seseorang mengenal Tuhan itu suatu kesempatan. Kalau hari ini saudara diberi kesempatan kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan, gunakan waktu itu. Sebab di situ itu saudara akan mendapatkan kasih karunia. Ketika saudara menyanyiakan, hilang. Di awal saudara, siapa yang harus diselamatkan? Orang yang belum percaya. Jelas. Yang kedua adalah orang yang Kristen, tapi Kristennya KTP. Orang Kristen tanpa pertobatan. Lahirnya Kristen, tapi belum mengenal Tuhan. Belum menerima Tuhan. Ini orang yang perlu diselamatkan. Yang perlu diberitakan kabar baik ini. Siapa saudara orang yang perlu mendapatkan kabar baik? Orang-orang di sekitar saudara. Ada orang yang belum percaya, ada orang Kristen tapi yang belum bertobat. Itu yang saudara harus beritakan kabar baik. Sebelum saudara mendengar kabar baik, memberitakan kabar baik, saudara harus mendengar, saudara harus mengerti kabar baik ini.
Saudara, tidak ada yang lebih besar daripada keselamatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Itu kasih karunia. Oleh sebab itu saudara, saya akan tutup saudara firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika Tuhan memberikan kesempatan mengetuk hatimu, jangan sia-siakan. Kesempatan ini sungguh sangat berharga. Detik-detik ini Allah berkenan. Jangan keraskan hatimu. Jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Tapi bukakan pintu hatimu. Terima Tuhan. Tuhan akan menjadi bagianmu dan engkau akan makan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan Tuhan kasih karunia yang Kau berikan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika ada pemberitaan kabar baik, yaitu Tuhan Yesus menyelamatkan seisi dunia ini. Siapa yang percaya dia tidak akan binasa, meraihkan beroleh hidup yang kekal. Maka kami segera merespon, karena waktu ini adalah waktu perkenanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, Engkau sungguh sangat baik, sungguh amat baik. Kiranya firman-Mu ini termeterai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau memberikan kesempatan kami mengenal Engkau. Saat ini Tuhan, kiranya Roh-Mu itu membimbing kami supaya kami lebih mengenal lagi kasih karunia-Mu. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Tuhan, biarlah ketika kami memberitakan kabar baik, kami memberitakan dengan sukacita karena kami sadar kami sudah mengerti bahwa Engkau Tuhan Allah yang baik, yang mengaruniakan kasih karunia bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau nyawa itu Kau beri Tuhan, maka hal yang kecil, apa yang kami butuhkan itu terlalu kecil bagimu Tuhan. Kau akan memberikan bagi kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan mengakhiri pada ini Tuhan, dan kami bersama-sama mengangkat tangan saudara, angkat tangan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu senantiasa. Tuhan memberikan yang terbaik bagimu hari ini. Tuhan memberikan yang terbaik karena Dia sudah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Masakan Dia tidak akan memberikan hal yang jasmani atau apapun juga. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan